Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Perkenalkan, kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi D3 Keperawatan Curug. Baik, hari ini kami akan melakukan penyuluhan tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum kita memulai penyuluhan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dini Safira Cayani sebagai moderator dan teman saya Fitri Utami sebagai pemateri. Adapun kontrak waktu yang kami gunakan yaitu dari jam 9.17 sampai jam 9.30. Baik, adapun tujuan penyuluhan yaitu untuk mengetahui tentang korupsi. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu penyajian, yang ketiga penutup, dan yang keempat evaluasi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih Mbak Dini. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Baiklah, di sini saya adalah penyaji untuk penyuluhan hari ini. Apakah Ibu sudah tahu apa itu korupsi? Belum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Baiklah, arti dari korupsi menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Ini adalah salah satu tindak korupsi. Terus saya akan menjelaskan dampak korupsi. Yang pertama, merugikan negara maupun kelompok. Yang kedua, menghabiskan atau memakan uang atau harta negara atau kelompok untuk kepentingan pribadi. Ketiga, menjadikan negara miskin. Keempat, menjadikan negara memiliki hutang yang banyak di luar negeri. Kelima, menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Keenam, berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan. Ketujuh, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Delapan, menurunnya pendapatan negara. Dan yang terakhir, hukum tidak lagi dihormati. Strategi pemberantasan korupsi menurut Andi Hamzah. Yang pertama ada strategi preventif, yang kedua ada public education, yang ketiga sekretari. Apakah ibu-ibu tahu upaya pemberantasan korupsi? Tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemberantasan korupsi bagaimana. Yang pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada negara melalui pendidikan formal atau informal dan agama. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Ketiga, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Dan di sini ada undang-undang korupsi yang mengatur korupsi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nations Convention Against Corruption. Yang terakhir yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dan di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai anti korupsi.
Yang pertama, jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang penyuluhan hari ini. Di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Putrinya atas penjelasan materi tentang korupsi. Sebelum kita lanjut ke acara yang selanjutnya, ada yang ingat nggak nih nilai-nilai anti korupsi? Saya Oke, silakan Ibu. perkenalkan, nama saya Ibu Silva. Yang saya ingat tentang nilai-nilai anti korupsi tadi ada nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian, terus mandiri. Mungkin itu saja Bu yang saya ingat. Ada yang ingin menambahkan nggak nih? Oke, baik, yang kita kurang tadi kita tambahin ya. Ada kerja keras serta tanggung jawab. Untuk jawaban Ibu Silva udah bagus nih. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke bagian akhir, ada nggak nih dari ibu-ibu yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Saya ingin bertanya bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oke, baik, terima kasih ya Ibu pertanyaannya. Baik, kepada Kak Putri silakan dijawab pertanyaannya Kak. Ya, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya yaitu bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Apakah benar? Benar. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi, menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang terakhir, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke, terima kasih Kak Putri. Sebelum kita mengakhiri acara, Kak Putri mau membagikan leaflet nih kepada ibu-ibu. Dari leafletnya silakan dibagikan kepada warga yang tidak bisa datang dan silakan sebarkan informasinya nih tentang anti korupsi. Silakan Kak Putri. Terima kasih Mbak. Disebarin ya Ibu. Kasih. Oke. Kami ingin menutup penyuluhan hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.